Ya 여러분 K-pop nih halo selamat datang di podcastnya Bang Fer alias Apa Gemoy 안녕하세요. Yeah. Ya Bun, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Bang Fer di podcast bercerita tentang seputar dunia K-pop. Jadi tunggu apa lagi? Kita bahas episode ini yaitu idol, bukan idol ya. K-pop itu nggak melulu boy band ataupun girl band. Oke, sekarang gue sedikit bahas aja tentang apa yang lagi ramai di Korea selain boy band dan girl band. Mungkin beberapa orang ada yang tahu kayak cuman di boy group aja atau di girl group aja. Nah, gue sekarang mau ngambil beberapa contoh. Ada grup atau misalkan soloist yang cukup terkenal, atau misalkan dunia K-pop itu ada hal baru loh, atau hal yang belum kalian ketahui. Karena setiap dunia itu punya apa ya, ciri khas masing-masing. Nah, di K-pop itu kan kebetulan lebih berciri khasnya ke girl band sama boy group. Padahal ada kayak rapper, kayak band kayak gitu. Nah, jadi gua kasih tahu maupun ini sorry gua kelewat sama soloist ya. Soloist juga ada kok. Nah, yang mau gua ceritain sekarang kayak pengalaman gua itu mengenal dunia K-band, hip hop, R&B maupun soloist. Nah, untuk band dulu nih. Band itu gua diperkenalkan sama dunianya itu ada grup namanya tuh CN Blue guys, di tahun sekitaran 2012. Nah, CN Blue ini awal mulanya itu beranggotakan 4 orang. Ada Yonghwa, terus Jungshin, Minhyuk sama Jonghyun. Namun di tahun berapa ya, kasus Burning Sun itu Jonghyun keluar menyisakan 3 orang. Nah, uniknya gue kalau misalkan kalau kepo sama satu bidang, biasanya gue selalu tarik ke belakang atau cari band-band yang sekitaran situ lah, sama berkaitan dengan band. Kayak ternyata band di Korea itu bagus-bagus sebetulnya. Cuman mungkin karena daya tarik K-pop itu ada di tarian dan visualisasi cara mereka membawakan sebuah lagu. Jadi band ini tuh agak sedikit tertutup guys, si charmingnya. Jadi yang gue tahu sih waktu itu memang yang baru terkenal ada 2 band. Selain CN Blue ada juga FT Island. Koreksi kalau gue salah, seperti biasa karena ini cerita gue. Nah, setelah itu tahun demi tahun gue ngikutin skena bandnya itu. Ternyata waktu itu ada kayak grup basker yang anggotanya 3 orang dan drummernya itu orang luar Korea. Dan gue pun agak kaget ya, karena K-pop itu atau misalkan idol group itu, bahkan artisnya pun kebanyakan pada saat itu harus orang Korea asli, sedangkan orang-orang yang bukan asli dari Korea itu jarang masuk ke dunia entertainment selain Jepang. Nah, waktu itu tuh sampai basker itu dapat penghargaan apa ya, entah itu pendatang baru atau Song of the Year-nya di tahun 2011 kalau nggak salah, 2012, dengan judulnya itu apa ya, Cherry Blossom Ending kalau nggak salah. Tapi emang enak itu, suasana lagunya lebih santai, yang mungkin bisa masuk ke apa ya, era butterfly mungkin, entahlah, gue nggak bisa ngedefinisiinnya. Cuman lagu itu cukup nyaman untuk di telinga kalian. Nah, selain itu ada Lead Apple juga. Itu Lead Apple tuh LED ya, LED nulisnya LED Apple. Lead Apple itu
apa ya? Jadi kayak ada nuansa elektroniknya guys. Selain dia band, ada DJ-nya juga. Tapi bukan nu metal ya, beda lagi. Kalau nu metal kan yang kita tahu kayak mungkin kalau band luar negeri itu kayak Linkin Park atau Limp Bizkit atau Korn. Nah, kalau di Korea itu gue nggak tahu karena gue belum lihat yang sejenis seperti itu. Cukup unik juga pada saat itu. Lalu ada dilanjut lagi ke kesini-sininya ada ini yang gue tahu dari AOA juga sempat mengeluarkan unit bandnya yaitu AOA Black, menambahkan satu orang sebagai drummernya waktu itu. Jadi ternyata ada ini ya, ada yang khas gitu. Kemudian ada lagi anak-anak muda yang di sekitaran umur belasan dengan nama The Eastlight. Namun sayang The Eastlight harus bubar dikarenakan ada perlakuan buruk dari agensinya. Jadi yang gue tahu bubar aja. Dan itu cukup menggemparkan pada saat itu. Setelah ada itu makin kesini agensi-agensi pun mulai melirik tuh potensial bandnya itu seperti apa. Makanya setahu gue yang gue ikutin juga sekelas JYP pun mengeluarkan sebuah band yaitu Day6. Sebetulnya Day6 itu awal mulanya itu ini loh, berlima dan pernah sempat hadir di acara survival show yang bertemakan Win A versus Win B, program acara dari YG Entertainment yang menghasilkan winner gitu. Di situ udah ada beberapa member yang di spoiler karena ada tradisi dari YG-nya sendiri ketika mereka punya boy group bahkan girl group pun akan ada adu ketangkasan dan adu pamer skill antara YG versus JYP. Nah, seiring berjalannya dan berkembangnya zaman, band-band ini tuh mulai bermunculan seperti Day6 kan tadi udah ya. Terus ke bawahnya ada Lucy, ada The Rose, terus ada N-Flying, ada IMP, terus ada kesininya ya, ada IMP, terus ada Extraordinary Heroes. Dan setahu gue agensi yang cukup concern kepada sebuah band, apalagi oke, siap. Agensi yang lebih mengutamakan sebuah band yaitu FNC guys, FNC Entertainment. Di situ ada CN Blue, FT Island, and Flying, IMP, terus Hi-Fi Unicorn, masih banyak lah. Mereka lebih fokus di situ. Tapi sangat disayangkan skena bandnya itu hanya beberapa grup saja yang muncul dan ramai. Dan kita lanjut ke pembahasan berikutnya, rapper. Nah, rapper sendiri ini memang dari awalnya pun sudah ramai ketika generasi pertama. Dan kemunculan pada waktu itu di show TGN Boys yang pernah gue ceritain di episode 1 itu, mereka itu membawa musik perubahan di kalangan Korea, dan di Koreanya sendiri musik hip hop itu mulai merajai beberapa tangga lagu. Ya meskipun mereka bersaingan dengan genre rock atau genre trot. Lalu yang setahu gua grup pertama, gua nggak mau nyebut grup pertama, tapi yang gua tahu aja pada saat itu tuh ada duo rapper dari YG yaitu Jinu Sian, yaitu Jinu sama Sian. Dia itu mereka pernah debut sama YG yang notabene entertainment YG itu pada saat itu lebih kental rapnya. Dan mulailah patokannya itu duo. Setahu gua
duo paling 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 gacor ya. Ada kayak Dynamic Duo, terus ada Epic High, terus ada Supreme Team yang salah satunya ada Simon Dominic. Terus apa lagi? Banyak lah dari situ. Nah, setelah itu kemunculan survival show-nya rap rap dunia rap itu muncul dari Show Me the Money guys. Show Me the Money dari televisi Mnet pada tahun itu cukup menggebrak skena dunia perhip-hopan menuju industri. Ya, di season pertamanya itu dimenangkan oleh Loko, atau ya orang banyak tahu lah di skena per-K-popan, karena terakhir itu Loko punya teman duet yaitu dari penyanyi Indonesia, dari Feby Putri. Dia mengeluarkan single bareng antara Loko featuring sama Feby Putri. Nah, dari situ tuh berkembang lah, makin sini makin banyak, dan variatif rappingnya juga banyak. Ada yang mumbling, setahu gue aja seperti biasa, ada yang mumbling, ada yang cepat, ada yang cuman tapi dia nge-rap itu keren sih. Maksudnya itu style ya. Gue nggak merendahkan rapper atau apa-apa, karena gue respect. Kayak ada beberapa rapper yang gue suka, salah satunya ada BY, ada Lupi, terus ada Basic, terus Lil Boy, One, Justice, terus PH1, J Park, Loko, siapa itu, Gray, Ziako, Alessiko. Pokoknya masih banyak, dan itu gue respect sih, karena bagi gue dunia rapnya itu cukup underground ya, cukup keras. Oh iya, selain itu juga, selain duo rapper, juga ada beberapa grup yang mendedikasikannya sebagai idol, tapi grup idolnya itu temanya hip hop. Kayak contohnya sih yang gue tahu ada Block B, sama ada satu lagi itu Top Dog. Meskipun yang Top Dog udah bubar, tapi ya cukup untuk di kepoin, maksud gue tuh. Ya di situ makin sering lah, makin rame lah yang rapper itu. Terakhir juga ada Republik yang pemenangnya juga cukup bagus. Terus di situ juga, di grup itu juga ada Haon, ada siapa lagi, banyak pokoknya. Bahkan seorang artis pun yang gue tahu, Kim Min Jae itu dia kan aktor ya, seorang aktor. Dulunya aktor, terus sekarang itu dia punya single, kalau nggak salah dia punya single rap kok. Dia memang mendedikasikan diri dia juga untuk selain jadi rapper, jadi aktor juga. Jadi mereka itu kebanyakan multi talent guys. Ada kebetulan juga ada yang jadi produser. Oh iya, ini juga gue mau ngobrolin juga kayak solois juga banyak ya, layaknya penyanyi umum lah. Maksudnya bukan penyanyi umum gue mendiskreditkan mereka nggak terkenal, atau misalkan mereka penyanyi biasa. Setiap negara pun punya solois yang bagus ya. Contohnya kalau di Indonesia kayak mungkin Afgan, terus Tulus, atau siapa lagi, Bernadia yang sekarang, Raisa, kayak gitu. Nah, kalau favorit gue di Korea itu, solois itu yang wajib gue mention yaitu satu IU, kedua ada Dean, terus ada Crush, terus Gumi, apalagi ya,
Siapa lagi? Banyak kok, banyak. Kalau nah, selain selain soloist juga, mereka kebanyakan dari idol juga yang pengen bikin solo project. Kayak mungkin yang kita tahu ada Baekhyun, terus ada Yesung, terus ada Dio, terus ada Yongke, terus ada siapa lagi ya? Banyak pokoknya. Ya kalau misalkan kalian nggak tahu, bisa di searching aja. Yang boleh itu gitu ya. Yang pengen kepo banget gitu, bisa di searching aja di situ nama-namanya. Nah, di akhir-akhir 2025 ini, bukan 2025 sih, 2023 sampai 2025 sekarang, kebetulan banyak beberapa idol VR atau idol virtual yang cukup menjamur banyak di Korea. Entah itu dari boy groupnya atau girl groupnya. Nah, konsep ini sendiri lebih kayak apa ya? VR, VTuber atau VR, virtual reality. Jadi penyanyi aslinya ada, tapi ditampilkan ke layarnya itu mereka dalam bentuk animasi. Ya layaknya pembuatan game yang ada apa ya? Gue nggak tahu. Cuman kayak yang ada titik-titik-titik di wajah itu biar menyesuaikan antara gambar dengan animasinya gitu. Dan usut punya usut, ternyata sekarang itu lebih banyak fans yang menjadi penggemar mereka. Kenapa guys gue bilang kayak gitu? Ini karena ada satu inilah kasus unik yang temen gue tahu, yang gue tahu dari teman gue, bahwa mereka itu kebanyakan mendengarkan atau melihat visualisasi mereka gak bisa milih guys, karena bagi mereka sendiri si idol ini tuh cukup unik-unik, baik itu suaranya, baik itu talentanya, baik itu mereka juga bisa ngedance gitu. Dan yang rumor gua dengar di luar bahwa mereka itu juga idol awalnya, cuman karena ada yang mungkin sudah bubar, ada yang mungkin hanya sampai di trainee, tapi kebanyakan sih katanya yang udah pernah debut dan bubar kayak gitu. Jadi kita nggak pernah tahu siapa ada yang di belakangnya. Dan katanya sih kalau misalkan sampai ketahuan, ada kemungkinan bubar si grup itunya gitu. Jadi ya begitulah, seperti yang kalian dengar. Terus ada juga beberapa yang profesinya itu nanti bisa gue ceritain di next episode. Banyak banget sih yang harus gue ceritain, karena orang-orang tuh mungkin gak tahu bagaimana K-pop itu berjalan. Yang taunya cuman opa nggak gitu guys, nggak gitu. Nggak cuman opa atau sayang my song, nggak. Banyak hal yang perlu kalian ketahui, bukan hanya idol doang, bukan hanya si boy band atau girl bandnya doang. Bahkan sampai beberapa orang punya profesi uniknya. Ya nantilah kita bahas ya, entah di episode berikutnya, entah beberapa episode berikutnya. Oke, paling gitu aja dari gua. Terima kasih sudah menonton. Gua Bang Fer pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.